Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan renungan malam tanggal 15 September 2020. Saudara, saya akan beri judul renungan malam ini sebagai sadar akan kehendak Allah. Saudara, saya ambil dari satu ayat 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin. Saudara, sebagai manusia, kita ini lebih dari 60% anggota-anggota tubuh kita ini bekerja di luar kontrol kesadaran kita sebagai manusia. Jantung yang berdetak 70 atau 80 kali setiap menit. Kalau umur seseorang itu 60 tahun itu sudah berdetak kira-kira 3 miliar kali, saudaraku. Jadi jantung ini kerjanya luar biasa. Duk 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 3 miliar kali. Kalau umur manusia itu sekitar 60 tahun, apalagi kalau lebih. Itu bekerja di luar kesadaran kita. Saat kita tidur pun jantung bekerja. Kemudian paru-paru pun, saudaraku, bisa kita sadari, juga bisa kita tidak sadar ketika kita tidur, ketika kita melakukan aktivitas, pernafasan kita ini kita tidak sadar. Kemudian juga, saudaraku, jantung kita ini, saudaraku, mampu memompa 200 galon darah setiap hari. Bayangkan ini kalau umurnya 60 tahun, bayangkan itu kira-kira berapa tangki mobil, saudaraku. Mobil pembawa kalau dibawa di dalam mobil pembawa bensin darah yang kita alirkan selama hidup kita itu lebih dari 10 truk tangki itu, saudaraku. Jadi luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kemudian pembuluh darah yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh, saudaraku, jaringan syaraf yang menjangkau seluruh jaringan tubuh, dan sebagian besar ini juga kita nggak sadar, saudaraku, desah paru-paru, sebagian besar juga kita tidak sadar, pencernaan kita, saudaraku, yang luar biasa, yang juga sebagian besar kita tidak sadar. Malam-malam perut kita kerucuk-kerucuk, saudaraku. Dia bergerak menurut gerakan-gerakan yang kita tidak bisa mengontrolnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan secara medis kita hanya sadar dan menguasai sebagian kecil dari anggota tubuh ini. Oleh karena itu, sangat tidak pantas kalau manusia itu memiliki sifat yang sombong, karena dia tidak menguasai sepenuhnya badannya ini. Bahkan di atas 60% tadi, saudaraku, itu bekerja di luar kekuatan, di luar kendali kita. Dan itu yang mengendalikan adalah kuasa Tuhan. Oleh karena itu tidak pantas kalau seseorang itu menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi tinggi hati, dan lain sebagainya. Kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati, karena kita hanya menguasai sebagian kecil dari tubuh yang merupakan bait suci karunia Tuhan ini. Saudara, jadi karena inilah tidak pantas kalau manusia itu memiliki sifat kesombongan, kemudian keangkuhan, bahkan menumbuhkan uban pun kita ini tidak sanggup, saudaraku. Mencegah tumbuhnya uban juga kita tidak sanggup. Saudara, jadi karena sebagian besar anggota tubuh manusia ini bekerja dengan tidak sadar, maka bisa difahami pula, saudaraku, jika manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang penuh cacat celah, yang sering kali kilaf dan tidak sadar. Saudaraku, jadi manusia itu seringkali kilaf dan tidak sadar akan perbuatannya. Perbuatan yang salah, perbuatan yang berdosa, perbuatan yang keliru,
itu seringkali diperbuat karena memang manusia itu makhluk yang 60% dari anggota tubuhnya itu bekerja di luar kendali dia sendiri. Oleh karena itu manusia sering dikatakan lupa diri dan lain sebagainya. Nah, dalam ketidaksadaran seseorang, ini seringkali kemudian mengomel, bersungut-sungut, marah, protes kepada Tuhan. Kenapa hidupnya selalu sial, saudaraku? Mengapa usahanya bangkrut? Mengapa sakit penyakit terjadi dalam hidupnya? Protes terhadap Tuhan. Ini di dalam ketidaksadarannya tadi. Karena 60% dari anggota tubuhnya ini bekerja di luar kesadaran manusia. Akhirnya menjadi manusia yang tidak sadar diri. Dan ini sifat manusiawi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun, saudaraku, ini luar biasanya Tuhan. Tuhan Yesus tahu betapa umatnya itu memiliki banyak kekurangan. Betapa umatnya itu memiliki banyak keterbatasan. Seringkali kilaf, tidak sadar, lupa diri, dan lain sebagainya. Dan Tuhan datang memberikan pertolongan, saudaraku, untuk melengkapi seseorang hingga bisa menguasai diri sepenuhnya. Saudaraku, jadi kalau tadi manusia itu secara medis hanya bisa menguasai mungkin, saudaraku, tidak lebih dari 40% dari anggota tubuhnya. Sedangkan di luar itu 60% ke atas itu, saudaraku, itu bekerja di luar kesadaran kita, saudaraku. Nah, untuk melengkapi itu, saudaraku, ini Tuhan memberikan satu kekuatan yang namanya kekuatan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itulah yang mampu dan berhak menguasai hidup kita ini total semuanya. Di dalam ketidaksadaran kita, ketika kita tidur, saudaraku, ada gangguan, saudaraku, kalau orang tidur, ada gangguan pernapasan, sleep apnea, saudaraku, napasnya berhenti sejenak ketika tidur, saudaraku. Kalau dia tidak dikuasai Roh Kudus, saudaraku, dia bisa bablas, saudaraku. Tapi kalau dikuasai Roh Kudus, belum diizinkan dipanggil Tuhan, ya dia selamat karena ada penolong, saudaraku. Pada saat tidur tidak banyak orang, saudaraku, banyak orang yang pada saat tidur mengalami stroke, mengalami kematian dan lain sebagainya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, untuk kita bisa menguasai tubuh ini seluruhnya, memberikan diri di dalam penguasaan Tuhan sepenuhnya, tubuh kita di dalam kontrol yang baik seluruhnya, Tuhan menyiapkan Roh Kudus. Jadi, saudaraku, Roh Kudus inilah yang mampu dan berhak menguasai hidup kita seluruhnya. Saudaraku, Roh Kudus menguasai jantungmu. Roh Kudus menguasai jantungku. Roh Kudus menguasai jantung kita semua. Kalau jantung saudara sedang sakit, saudara sadari bahwa Roh Kudus menguasai jantungmu, maka Tuhan beri kesembuhan. Saudara, Dia juga menguasai setiap desah nafas kita. Ketika kita tidur, saudaraku, ada gangguan di dalam pernapasan, sleep apnea, saudaraku, napas henti sejenak, saudaraku, itu berbahaya sekali, saudaraku. Kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan, bisa bablas orang itu, saudaraku. Jadi kita perlu sekali pertolongan Roh Kudus yang bekerja juga, saudaraku, ketika kita tidak menguasai diri. Ketika kita tidak menguasai diri, itulah kita dibantu oleh kekuatan Roh Kudus untuk menjadi baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menguasai setiap desah nafas kita. Dia juga menguasai seluruh jaringan syaraf, seluruh jaringan peredaran darah kita. Dan Roh Kudus adalah raja di dalam tubuh kita. Dia yang menjadi raja yang bertahta di hati kita. Berikan tubuh kita ini untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemilik tubuh kita ini.
Jadikan begitu dalam hidup saudara. Jangan sampai tubuhmu itu dikuasai oleh roh-roh asing, tapi biarkan Roh Kudus bertata di dalam tubuhmu, dan tubuhmu menjadi bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai diri secara sempurna tanpa bantuan Roh Kudus. Jadi saudaraku, ini pelajaran manajemen tubuh sebagai bait suci Allah. Kalau saudara di dalam keterbatasan saudara seringkali menjadi manusia yang yang lupa diri, yang tidak bisa mengendalikan diri, karena memang sifat dasar manusia ini seperti saya sampaikan tadi, 60% dari anggota tubuh kita ini bekerja di luar kontrol kita. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Jangan sampai yang 60% itu dikuasai oleh roh asing, roh jahat, roh dunia ini. Saudara bisa kena santet nanti. Saudara bisa kena dimasuki kuasa kegelapan, bisa kesurupan dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang 60% ini, yang di luar kendali kita ini, kita serahkan kepada Roh Kudus, maka saudara akan dibawa kepada kemenangan-kemenangan dalam hidupmu. Berkat kemuliaan, kejayaan saudaraku, dan saudara akan dibimbing sesuai dengan pengajaran yang saya sampaikan. Saudara akan dibimbing menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, yang kita berdoa, kita bergumul, nanti akan bisa hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus itu membuat kita sadar akan kehendak Allah. Sadar akan kehendak Allah itu membuat kita menguasai tubuh kita 100%. Jadi kalau kita tadi 60% secara lahiriahnya merupakan manusia yang tidak bisa menguasai, mengontrol badan kita sendiri. Dengan kehadiran Roh Kudus yang 60% itu kita serahkan kepada Roh Kudus, bahkan semuanya di dalam bimbingan Roh Kudus, maka kita akan dibawa di dalam kemuliaan, di dalam kesehatan, di dalam hidup yang penuh berkat, di dalam jalan-jalan yang penuh kemenangan. Saudara, berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka saudaraku, saudara akan sadar akan kehendak Allah. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Jadi kadang Roh Kudus itu membawa kita untuk menanggung segala sesuatu yang seharusnya tidak kita tanggung, saudaraku. Kita menolong orang, itu suara Roh Kudus, saudaraku. Kita membantu pelayanan, itu suara Roh Kudus, saudaraku. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan, itu suara Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.